Permisi, Bu Pepi. Suara saya jelas, Mbak. Ibu, Oh ya, oke. Baik, terima kasih banyak atas waktunya kepada moderator yang telah diberikan kepada saya. Oke, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya, gimana kabarnya teman-teman semuanya di sini? Baik, Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah baik sehat Ibu. Ibu. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. baik. Semangat sehat, Ibu. Masa baik sih? Kan ini lagi malam Agak minggu. meriang Ibu, agak meriang. Oh, agak meriang. Agak Udah pegal. baca materi, Bu? Betul Nggak ada belajar yang Ibu, malam capek mingguan belajar. ini, atau sudah ada yang nongkrong? Habis Gak ini ada yang Ibu, Kopi. diajak habis keluar ini, Ibu. Belajar, Takut Ibu. UTS, Bu. habis Malam belajar minggu ini belajar langsung malam UTS Bu. mingguan Ibu. Fobia UTS, Ibu. Ini ada yang nyambi nih jelas. Ada yang di kafe sambil menuntut ilmu atau ngedet ya. Mungkin Ibu, mungkin ada. Ada berapa orang ini ya? 112 Ibu. Sekitar Ini dari 112 Ibu. angkatan 2025 semua kelas atau bagaimana? Dari Iya semua Ibu, kelas. ini semua kelas Oh, dari angkatan semua kelas. 25. Oh, angkatan 25. Ya. Ini saya dikasih waktu berapa menit, Mbak? Mbak moderator? Ada waktu 1 jam Ibu. Mungkin Mm. 45 menit untuk pemaparan materi, sisanya tanya jawab. Berarti boleh lebih atau kurang ya saya ya? Boleh Ibu. Misalkan 1 jam lebih bagaimana? Satu Atau jam. malah kurang? Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Saya tahu ini kayaknya ada yang mau ngedate atau kan malam minggu kan ya? Oke, baik. Sebelum masuki materi, saya bertanya terlebih dahulu. Kemarin yang sosiologi atau antropologi yang mengampu dengan dosen siapa ya? Kalau Ibu dari Nurul Ibu. 2025A, Ibu Nurul. Bu Nurul. Bu Ibu Nurul. Nurun kelas E Ibu. Ibu Nurul. Oh iya, iya. SD. Bu Vita Kelas C, sama Bu kelas C. Vita sama Bu Vita. Bagaimana dengan Bu Vita? Bu Vita mengampu di kelas apa? Teman-teman, apakah suara saya bisa didengar? Bisa Ibu. Ya, kalau Bu Vita mengampu di kelas apa ya, teman-teman? Kebetulan saya dari kelas 2025A itu belum pernah diampu oleh Ibu Vita. Mungkin Oke. teman-teman yang lain bisa kasih tahu, mungkin di kolom chat juga diperbolehkan. Mm-mm. Oke, baik. Nanti kita mengalir aja ya. Jadi saya belajar, kalian juga belajar. Jadi sama-sama belajar nanti sama saya. Baik Ibu. Apakah PPT-nya sudah di-share, Mbak? Mbak moderator? Sudah ya? Sudah Sudah Ibu, terlihat ya sudah PPT-nya aman. ya? Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian infrastruktur dan suprastruktur, sosiologi dan antropologi.
Jadi kita ini ya flashback ke belakang terlebih dahulu karena dari materi sosiologi, antropologi, infrastruktur sama suprastruktur itu kan berkesinambungan. Jadi saya bahas tentang sosiologi terlebih dahulu. Jadi apa sih sosiologi itu? Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia, membahas bagaimana orang hidup bersama, berinteraksi, dan membentuk aturan sosial. Tujuannya itu untuk apa? Untuk memahami perilaku sosial, perubahan masyarakat, dan cara menjaga keseimbangan sosial. Jadi bahasa apa ya sederhananya, sosiologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu hidup bersama. Manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Mereka itu kan selalu berhubungan dengan satu sama lain. Misalkan tentang keluarga, atau kalian di perkuliahan, atau kalian di kampus, di sekolah, di tempat kerja, atau di masyarakat. Nah, hubungan dan pola-pola tersebut itulah yang menjadi objek utama dalam kajian sosiologi. Sosiologi itu kan tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi juga mengapa hal itu terjadi dan apa sih dampaknya bagi masyarakat sosial. Begitu. Misalkan, ini ngambil contoh paling apa ya, dekat dengan kehidupan kita ya. Contohnya misalkan ketika kita melihat orang yang bergotong royong atau enggak digotong royong di suatu desa misalkan. Nah, sosiologi ini menjelaskan mengapa sih masyarakat itu mau saling membantu tanpa adanya imbalan gitu dan bagaimana nilai kebersamaan itu berbentuk serta apa ya diwariskan dari generasi ke generasi. Begitupun sebaliknya. eh, di kota besar itu membuat orang itu lebih sibuk dan individualis. Nah, sosiologi itu membantu kita untuk memahami mengapa hubungan sosial itu menjadi renggang dan bagaimana sih perubahan sosial ini mempengaruhi nilai-nilai masyarakat. Gitu. Jadi dari dua contoh itu kita bisa melihat bahwa sosiologi itu berfungsi untuk yang pertama adalah memahami pola hidup manusia dalam masyarakat. Menjelaskan yang kedua itu menjelaskan perubahan sosial yang terjadi seiring waktu. Yang ketiga mencari solusi terhadap masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan kesenjangan sosial. Jadi artinya sosiologi itu bukan hanya mempelajari masyarakat saja, tetapi juga mengajarkan kita untuk peka terhadap kehidupan sosial di sekitar kita. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, seperti gotong royong, eh, saling membantu. Nah, seperti itu. Memahami kenapa misalkan di dalam masyarakat itu mengapa masyarakat itu berubah? Kenapa ada perbedaan apa dari perilaku masyarakat tersebut? Dan bagaimana sih hubungan sosial bisa tetap harmonis itu? Gitu. Jadi secara garis besarnya bahwa sosiologi itu karakter atau sifat memahami manusia. Contohnya, misalkan tadi kan ya gotong royong atau perilaku yang ada di dalam masyarakat. Contohnya misalkan gini, kejahatan atau enggak kemiskinan atau pengangguran gitu. Nah, dengan begitu kita itu dituntut untuk mencari solusinya. Kenapa orang itu kok melakukan kejahatan? Gimana sih solusinya? Seperti itu. Gitu. Kemudian eh,
terkait dengan, nah ini ada beberapa menurut para ahli dalam sosiologi ini ada tiga. Yang pertama adalah menurut Auguste Comte ini adalah sosiologi itu mempelajari masyarakat secara ilmiah untuk menemukan hukum-hukum sosial yang mengatur kehidupan manusia. Yang kedua itu menurut eh, Emil Durkheim. Ini sosiologi itu meneliti fakta sosial yang ada di masyarakat, yaitu misalkan cara berpikir dan bertindak yang mengatur kepada kepribadian masyarakat tersebut. Kemudian menurut eh, Max Weber ya, sosiologi itu mempelajari tindakan sosial yaitu perilaku manusia yang memiliki makna dan ditujukan kepada orang lain. Kemudian apa sih objek dari kajian sosiologi itu? Nah, ini objek dari kajian sosiologi itu yang pertama adalah ada hubungan sosial antar individu dan kelompok. Yang kedua, itu struktur sosial, misalkan peran, status, atau lembaga sosial. Yang ketiga adalah proses sosial seperti interaksi, konflik, atau kerjasama. Yang terakhir adalah nilai dan norma sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Nah, jadi misalkan hubungan sosial antar individu dan kelompok ini mempelajari bagaimana sih manusia itu berinteraksi satu sama lain, membentuk kelompok dan menjalin kerjasama. Nah, hubungan ini bisa terjadi misalkan di dalam keluarga. Otomatis kan ada interaksi. Di dalam keluarga itu ada interaksi, ada musyawarah juga antar keluarga. Misalkan kalau di sekolah itu ada guru, otomatis nanti guru itu mengajarkan. Lah, ada interaksi dengan guru. Kemudian di tempat kerja, nah, dengan rekan kerjanya atau dengan eh, kepada seniornya. Nah, itu kan harus ada interaksinya antar individu atau kelompok. Pastikan setiap misalkan di sekolah atau teman-teman ini di kampus ada kerja kelompok, misalkan seperti itu. Nah, itu kan eh, contohnya seperti antar individu atau kelompok. Nah, itu kan bisa dijadikan contoh. Atau masyarakat luas. Nah, ini yang berperan apa ya di sekeliling kalian. Misalkan gotong royong atau saling membantu. Nah, seperti itu. Tujuannya itu buat apa? Ya, untuk memahami pola hubungan yang menciptakan eh, apa ya? Keteraturan sosial. Maksudnya untuk menjalin kekompakan, untuk menjalin antar individu. Begitu. Kemudian yang kedua, struktur sosial. Eh, ini struktur sosial ini merupakan apa ya? Pola hubungan sosial di masyarakat. Nah, di dalamnya ini ada status kedudukan sosial dan peran. Peran ini tugas dari status tersebut. Contohnya, guru itu kan memiliki status sebagai pendidik. Nah, berperannya itu sebagai apa? Mengajar. Nah, misalkan kalau saya menjadi dosen, nah, status saya menjadi dosen, nah, tugas saya itu berperan untuk mengajar. Kalau di dosen itu ada tridharmanya, misalkan ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian, begitu. Tujuannya untuk apa? Itu untuk melihat bagaimana posisi dan peran dalam membentuk sistem sosial itu, begitu. Kemudian untuk proses sosial. Jadi proses sosial ini cara orang berhubungan dan saling memengaruhi dalam kehidupan sosial. Bentuknya itu seperti misalkan kerjasama atau persaingan, konflik,
akomodasi, atau perubahan sosial. Contohnya, misalkan seperti ini, kerjasama antar warga saat gotong royong, misalkan membangun rumah atau bagaimana. Nah, itu ada proses sosialnya. Nah, tujuannya untuk apa? Memahami dinamika hubungan sosial di dalam masyarakat. Kemudian nilai dan norma sosial. Nah, ini ukurannya itu seperti apa? Tentang apa yang dianggap baik dan benar. Norma sosial tersebut ini mengatur perilaku agar sesuai dengan nilai yang dianut. Contohnya, misalkan kejujuran itu adalah nilai, sedangkan larangan dalam menyontek itu adalah norma. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial, gitu. Jadi ada apa ya? Ada ruangannya sendiri. Oh, kejujuran itu ada nilainya. Kalau sedangkan di dalam larangan itu, misalkan mencontek itu adalah norma, seperti itu. Kemudian saya akan membahas tentang antropologi. Jadi antropologi sendiri ini dari kata lain itu yang dimaksud adalah antropos, yaitu manusia. Dan logos itu adalah ilmu. Artinya, ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik itu dari aspek fisik, sosial, maupun budaya. Nah, kalau tadi saya membahas tentang sosiologi, itu kan fokusnya pada hubungan sosial dan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Maka antropologi ini lebih luas lagi karena mempelajari manusia secara menyeluruh. Mulai dari bagaimana sih manusia itu hidup, berinteraksi, sampai bagaimana mereka itu menciptakan budaya dan tradisi. Jadi cangkupannya antropologi itu lebih luas. Tetapi kalau sosiologi itu fokusnya kepada hubungan sosial dan interaksi antar manusia dalam masyarakat. Misalkan, ini contoh aja ya, saya kasih contoh yang paling terdekat. Misalkan tradisi selamatan di Jawa. Nah ini ada nggak yang ini semua dari Jawa semua kan ya? Atau ada yang dari luar Jawa? Ada Ibu. Ada, ya. Kalau di Jawa saya Jawa, saya asli Banyuwangi gitu. Jadi kalau tradisi di saya itu kan selamatan. Tahu nggak di selamatan itu apa? Kalau di Jawa itu biasanya selamatan. Nah, ini adalah wujud kebersamaan masyarakat. Mereka ini kan berkumpul. Misalkan dalam selamatan itu kan ada berkumpul, berdoa, dan makan-makan. Nah, dari kacamatanya, kalau kita melihat kacamata dari antropologi, bahwa selamatan ini menunjukkan nilai gotong royong atau misalkan solidaritas sosial, apa ya, kebersamaan dan apa ya, eh, saling berinteraksi gitu. Kalau kita lihat di setiap daerah itu kan punya tradisi masing-masing ya. Kalau saya kan dari Jawa, jadi kalau di Jawa itu biasanya ada selamatan gitu. Tapi semua itu dari berbagai banyak tradisi, semua itu kan pasti tujuannya sama, yaitu untuk menjaga keharmonisan sosial dan spiritual. Misalkan contoh lain, nah ini paling yang terdekat, yang lebih dekat dengan kita, misalkan melihat kebiasaan mahasiswa. Ya. Biasanya saya kalau ke belakang kampus itu kan banyak anak-anak yang biasanya nongkrong atau makan-makan di warung atau makan di belakang lah biasanya itu ngopi-ngopi. Nah itu kalau kita lihat dengan kacamatanya antropologi itu bukan cuman apa ya aktivitas nyantai saja, tapi ada nilai sosialnya.
Nah, dari mereka itu bertemu, makan, itu kan membangun relasi, bertukar ide dan memperkuat apa ya? eh, solidaritas kelompok. Pasti kan kalau kita ketemu sama temennya kan pasti ada bincang-bincang. Nah, itu kan untuk membangun relasi. Nah, dari membangun relasi dibentuklah suatu kelompok seperti itu. Bisa dipahamkan teman-teman penjelasan saya? Paham Ibu. Bisa, Ibu. Ya, Paham Ibu. baik. Nah, kemudian jadi secara garis besarnya itu antropologi itu apa ya? Membahas tentang keberagaman, misalkan seperti budaya, adat, dan agama, seperti tradisi-tradisi di masyarakat. Kenapa sih kok ada tradisi seperti itu? Tujuannya itu untuk apa? Gitu. Jadi kalau sosiologi, ini saya review lagi dari saya yang awal tadi. Kalau sosiologi itu garis besarnya adalah memahami karakter atau sifat manusia. Nah, kalau antropologi ini membahas tentang keberagaman, misalkan seperti budaya, adat, dan agama. Nah, seperti misalkan kalau tentang budaya, adat, dan agama ini tradisi di masyarakat, misalkan dari kalian itu seperti apa? Kenapa sih kok ada tradisi tersebut? Tujuannya itu apa? Kok membuat tradisi tersebut itu gitu? Sehingga ketika kita mengetahui apa ya adat tersebut, kita itu bisa saling menghormati dan saling menghargai. Misalkan, oh kalau di Banyuwangi itu ada eh, tradisi kalau sebelum menikah itu ada selamatan, ada tahlilan. Nah, begitu. Nah, ketika kita kuliah kan biasanya itu kan, oh kalau tradisi di kamu seperti apa gitu. Jadi untuk mengetahui budaya-budaya dari masing-masing eh, daerah tersebut. Kemudian ada objek kajian antropologi. Eh, ini ada beberapa objek kajian antropologi. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk biologis. Nah, jadi ini mempelajari asal-usul evolusi dan perbedaan fisik manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu sebagai makhluk sosial dan budaya. Nah, ini untuk meneliti adat istiadat, bahasa, nilai, norma, dan kepercayaan. Kemudian ada kebudayaan. Nah, ini sistem nilai itu tradisi, seperti tradisi dan cara hidup di suatu masyarakat tersebut. Kemudian perubahan budaya. Nah, ini bagaimana budaya berubah, misalkan akibat globalisasi atau teknologi atau interaksi antar bangsa. Nah, misalkan kalau dalam objek kajian antropologi, manusia sebagai makhluk biologis. Nah, ini kan antropologi ini mempelajari manusia dari sisi fisik dan biologisnya, seperti yang tadi saya jelaskan, asal-usul, evolusi, dan perbedaan ciri tubuh antar kelompok manusia. Misalkan perbedaan warna kulit, bentuk rambut, atau tinggi badan dipengaruhi oleh lingkungan dan keturunan. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk memahami perkembangan manusia secara alami sejak zaman dulu sampai sekarang. Nah, kemudian objek yang kedua, manusia itu sebagai makhluk sosial dan budaya. Manusia ini kan tidak bisa hidup sendiri ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Mereka ini kan eh, berinteraksi dan membentuk
budaya bersama. Nah, antropologi ini meneliti seperti adat istiadat, bahasa, nilai, norma, kepercayaan, dan sistem sosial yang ada di masyarakat. Contoh, misalkan cara berpakaian, upacara adat, atau bahasa daerah itu kan setiap daerah kan pasti berbeda-beda. Nah, tujuannya itu untuk memahami bagaimana manusia itu hidup bersama untuk menciptakan kebudayaan. Kemudian untuk objeknya itu ada kebudayaan. Nah, kebudayaan itu cara hidup yang dipelajari dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, di dalamnya itu ada nilai tradisinya, ada nilai kepercayaannya, dan kebiasaan yang membentuk identitas suatu masyarakat. Nah, contohnya misalkan tradisi dalam gotong royong. Nah, ada upacara adat di dalam pernikahan. Tujuannya itu untuk apa? Ya, untuk memahami perbedaan dan keunikan pada daerah masing-masing. Gitu. Terus yang keempat itu adalah objeknya itu perubahan budaya. Nah, ini eh, s- perubahan budaya ini selalu berkembang dan berubah seiring waktu. Perubahan ini kan bisa disebabkan oleh globalisasi, teknologi, pendidikan, dan pertemuan antar budaya. Nah, contohnya anak muda sekarang ini kan lebih mengenal budaya digital ya dan gaya hidup yang modern. Misalkan sekarang ini apa ya, kalau beli baju ini kan nggak harus langsung ke tokonya. Misalkan sekarang kan lebih modern, bisa lewat TikTok, bisa lewat Shopee, atau toko-toko online yang lain seperti itu. Tujuannya itu untuk apa ya? Mengetahui mengapa dan bagaimana budaya itu bisa berubah gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang kan lebih ke apa-apa eh, apa ya, kalau kita nggak punya motor, nah bisa jadi langsung Gojek, langsung pesen Gojek, nah seperti itu. Nah, mager, mager kalau misalkan mau beli makan nggak kepengen keluar, nah GoFood, nah seperti itu. Nah itu kan dipengaruhi oleh budaya. Kemudian, nah ini ada tujuan dari antropologi. Nah ini tujuan dari antropologi itu ada apa aja? Yang pertama itu adalah memahami eh, keanekaragaman budaya manusia. Misalkan dalam antropologi itu membantu kita mengenal berbagai cara hidup atau kebiasaan manusia itu seperti apa dan tradisi dari masyarakat itu seperti apa di masing-masing daerah. Nah, yang kedua, menghargai perbedaan adat dan nilai. Ini dengan mempelajari budaya lain, kita itu kan belajar apa ya, menghormati perbedaan dari budaya-budaya lain dan tidak menganggap bahwa oh budaya saya ini loh paling benar sendiri, ya kan kan nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus mempunyai apa ya, pemikiran yang luas gitu. Jadi, oh budayaku paling benar sendiri, ya nggak gitu karena kan di Indonesia ini kan banyak banyak eh, budaya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menjelaskan perkembangan budaya dan kehidupan sosial. Di dalam antropologi ini menjelaskan bagaimana sih manusia dan kebudayaannya itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, itu. Kayak seperti tadi, digitalisasi, teknologi, nah semakin berkembang kan. Yang keempat, itu meningkatkan toleransi dan kesadaran budaya. Nah, di dalam ilmu antropologi ini
pemahaman budaya, kita itu bisa hidup lebih harmonis dan saling menghargai dalam masyarakat yang beragam. Jadi enak kok kalau kita itu eh, saling menghargai, saling apa ya, toleransi. Nah, nah jadi itu tadi dari sosiologi dan antropologi. Kemudian jadi dalam ilmu antropologi itu kan mencakup ada 3 aspek. Yang pertama itu ada material, sosial, dan ideologis. Maka dari itu saya ini menulis tentang konsep infrastruktur dan suprastruktur dalam antropologi. Nah, kemarin yang diampu oleh Bu Nurul itu materinya tentang infrastruktur ya? Iya, teman-teman. Infrastruktur sama suprastruktur Ibu. Oh iya, Dari Bu. berarti 7 kali pertemuan itu membahas tentang infrastruktur dan suprastruktur ya? Halo teman-teman, apakah suara saya bisa didengar? Analisis adat Ibu. Gimana? Hukum adat? Menganalisa apa namanya kebudayaan Ibu. Oh, kebudayaan. Ya berarti kan masuk ke antropologi. Ya. Ya, jadi di sini ada konsep infrastruktur sama suprastruktur. Nah, ini kalau infrastruktur itu mencakup aspek material dan ekonomi dalam masyarakat, seperti teknologi, sumber daya alam, dan sistem produksi yang menjadi penopang utama dalam kehidupan sosial. Kemudian kalau struktur, nah struktur ini adalah sistem sosial yang mengatur hubungan antar manusia melalui lembaga seperti keluarga, ekonomi, politik, dan organisasi sosial. Kemudian suprastruktur, nah ini meliputi sistem nilai, ideologi, kepercayaan, dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, mencerminkan cara pandang dan makna di dalam kehidupan sosial. Nah, kalau infrastruktur, nah ini eh, meliputi tadi yang sudah saya jelaskan, teknologi, sumber daya alam, sistem produksi, dan alat-alat kerja yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya itu adalah pertanian, industri, transportasi, teknologi, dan sistem ekonomi. Kemudian dalam struktur ini alat penghubung, sebagai alat penghubung. Nah, sistem sosial yang mengatur hubungan antar manusia. Nah, ini meliputi apa? Lembaga sosial seperti keluarga, pendidikan, politik, ekonomi, dan agama. Struktur ini menjadi apa ya? Jembatan antara infrastruktur dan suprastruktur karena mengatur bagaimana sih aspek material dan ideologi bekerja di dalam masyarakat. Kemudian suprastruktur. Nah, ini berhubungan dengan aspek ideologis, nilai, kepercayaan, dan sistem berpikir di dalam masyarakat. Misalkan mencakup agama, moral, hukum, pendidikan, dan budaya yang membentuk cara pandang manusia terhadap kehidupan. Nah, contohnya itu misalkan keyakinan di dalam agama, ideologi politik, sistem hukum, norma, dan nilai budaya.
Nah, kemudian hubungan antara infrastruktur dan suprastruktur ini, kalau infrastruktur ini memengaruhi suprastruktur. Misalkan dalam kondisi ekonomi dan teknologi membentuk cara berpikir masyarakat. Nah, kalau suprastruktur ini mempertahankan infrastruktur, nilai dan ideologi mendukung sistem ekonomi yang berlaku. Kemudian, nah keduanya ini harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi infrastruktur, suprastruktur. Nah, ini harus saling ada struktur juga. Nah, struktur itu tadi itu alat penghubung. Jadi, dalam membentuk budaya dan kehidupan sosial. Jadi ini saya contohkan, ini hal yang paling apa ya? Saya contohkan yang mudah dipahami saja. Tadi kan saya menjelaskan tentang infrastruktur ya. Infrastruktur ini sebagai apa ya? Ibarat alat gitu. Misalkan kalau saya contohkan alat itu apa? Sawah misalkan. Saya contoh sawah. Nah, terus ada struktur. Nah, struktur itu apa? Orang yang menentukan sistem kerja. Misalkan masyarakat. Nah, masyarakat ini nanti yang akan menentukan, misalkan, oh, sawah ini mau apa ya, mau dikelola secara individual atau kelompok seperti itu. Nah, kalau secara kelompok, maka hasilnya adalah suprastruktur, yaitu gotong royong atau kebersamaan. Nah, itu nilai norma. Begitu. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi, infrastruktur itu ibarat alat. Tadi kan sawah. Saya contohkan sawah. Nah, struktur. Nah, ada infrastruktur, ada struktur, dan suprastruktur. Ada 3. Nah, ini harus berkaitan. Harus ada kesinambungan dari ketiga tersebut. Jadi infrastruktur itu ibarat alat. Misalkan kalau saya contohkan infrastruktur apa ya, jalan. Nah, misalkan kalau di kalian itu ada jalan yang sudah apa ya, rusak. Nah, itu kan misalkan ada masyarakat yang punya inisiatif untuk memperbaiki, karena kan kalau jalannya rusak itu kan akhirnya mengganggu apa ya, transportasinya itu masuk keluarnya itu kan nggak enak atau mengganggu kan, seperti itu. Misalkan masyarakatnya, oh ayo wes gotong royong gitu, ayo gotong royong kita memperbaiki jalan. Nah, itu maksudnya masyarakat tersebut itu yang dinamakan struktur. Nah, nanti dari oh ayo gotong royong. Nah, gotong royong atau kebersamaan itu bisa dinamakan dengan suprastruktur. Begitu. Jadi kalau jalannya sudah diperbaiki kan keluar masuknya kan lebih mudah. Nah, jadi untuk misalkan ekonominya apa ya, lebih mudah juga gitu. Gitu. Bisa dipahami teman-teman? Jadi infrastruktur tadi alatnya, struktur itu orang yang menentukan sistem kerjanya. Nah, suprastruktur itu nilai yang lahir dari tindakan tersebut. Tindakan apa yang dilakukan? Ya tadi, gotong royong, tadi kebersamaan, nah saling percaya, ada interaksi. Nah, gitu. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa Ibu sejauh ini. Oke, baik. Nah, ini kan ada kasus ya. Ini kasusnya yang paling dekat saja. Saya mencontohkan yang paling terdekat. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan di dalam masyarakat agraris ini kan Indonesia ini kan ya apa ya, dikelilingi oleh pulau dan sawah ya. Agraris itu kan sawah gitu. Alat produksi seperti cangkul dan sawah. Nah, cangkul dan sawah itu sebagai alatnya. Cangkul, sawah, itu sebagai alatnya, namanya infrastruktur. Ini saya ulang-ulang lagi ya, biar kalian bisa memahami. Atau eh, enggak paham, atau bagaimana? Nah, kemudian
untuk menentukan sistem kerjanya gotong royong itu kan masyarakatnya. Nah, itu namanya struktur yang melahirkan nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, interaksi yang baik itu namanya suprastruktur. Begitu, teman-teman. Jadi, kesimpulannya adalah dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, dari sosiologi, antropologi, infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Jadi kalau sosiologi tadi memahami masyarakat, memahami karakter, sifat masyarakat atau manusia secara garis besarnya, seperti kejahatan, kemiskinan, atau pengangguran. Nah, kita sebagai manusia itu dituntut untuk mencari solusi. Kenapa orang itu melakukan kejahatan? Kenapa sih kok kemiskinan itu eh, bisa di pengangguran juga? Nah, gitu. Jadi eh, sosiologi itu untuk mencari solusi, begitu, untuk memahami karakter sifat manusia atau karakter masyarakat. Kalau antropologi itu membahas tentang keberagaman seperti budaya, adat, dan agama. Misalkan kalau di kalian itu kan otomatis punya tradisi masing-masing. Nah, kenapa kok ada tradisi tersebut? Kenapa kok tujuannya tradisi tersebut itu buat apa sih gitu. Nah, itu biar kita itu tahu dari adat masing-masing budaya itu. Gunanya untuk apa ya? Untuk saling menghargai, saling menghormati, begitu. Jadi kalau infrastruktur, suprastruktur itu harus berkaitan untuk membentuk kehidupan sosial dan budaya. Nah, dalam ilmu sosiologi, infrastruktur itu adalah dasar ekonomi dan material masyarakat. Sedangkan suprastruktur itu berisi nilai dan ideologi yang mengatur kehidupan sosial. Dalam antropologi, keduanya ini harus saling mempengaruhi. Misalkan, tadi infrastrukturnya sudah ada, alatnya sudah ada, strukturnya itu juga sudah ada, tapi tidak menghasilkan suprastruktur itu juga tidak bisa. Gitu. Jadi yang dimaksud dalam ilmu antropologi, infrastruktur, struktur, dan suprastruktur itu harus berkesinambungan, tidak boleh lepas. Begitu. Nah, secara keseluruhan, masyarakat dan kebudayaan itu berkembang melalui hubungan antara aspek material dan ideologis. Seperti itu, teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar, Samen juga belajar. Semoga nanti UTS-nya diberikan kelancaran, diberikan nilai yang bagus, yang baik. Amin. Sukses ke depannya buat Amin. teman-teman juga. Ini ada berapa orang ya? Amin. Sudah pada keluar semua ya ini ya? Sudah. Apa lagi malam mingguan atau Sudah bagaimana capek ini? mungkin, Bu. Oh iya, Lagi sudah malam capek. mingguan, Ibu. Oh gitu ya. Oke, Malam oke. mingguan. Baik, terima Ya. kasih Bu Pepi atas pemaparannya. Buat teman-teman mungkin ada pertanyaan mengenai materi antropologi hari ini. Yuk, silakan teman-teman, kita bisa diskusi langsung sebelum UTS besok. Mungkin teman-teman sudah paham semua, Mbak. Sudah paham, Ibu. Sudah paham, Bu, sudah paham, Bu. Karena secara pemaparan analoginya juga sangat
mudah dipahami. Oh Terima ya, kasih Ibu. oh ya. Ibu, Berarti boleh ya? Bagaimana? kalau dari kelas 2025A itu besok UTS-nya itu presentasi Ibu. Nah, jadi kita disuruh meneliti mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia, habis itu kita teliti aspeknya dan lain sebagainya. Cuman itu aja sih Ibu. Oh ya. Sudah jadi apa belum kira-kira untuk buat makalah atau artikel, Mbak? Buat makalah Ibu, habis itu Oh, kita makalah. presentasikan. Oh ya, kira-kira ngambil di mana? Kebetulan kalau saya langsung ke tempatnya Ibu, kita observasi langsung Oh, tentang apa itu, Mbak? tentang budaya nanem Mm-mm. pigolek kencono. Wah, gimana itu? Coba boleh Itu di... ad- Hah? itu ada di Kediri, Bu. Hmm, Itu coba eh, apa diceritakan apa ya? Secara singkatnya saja. Kok menarik ya? Saya kok belum pernah mendengarkan ini. Barangkali maksudnya saya tiga. juga belajar gitu, Mbak. Nggak apa-apa, Oh, gitu. jadi Coba. Mm-mm. ini Ibu, kalau pigolek kencono ini asalnya Mm-mm. dari Kediri, yang namanya Desa Kandangan. Ibu tahu. Ya. Nah, di asal usulnya itu kan awalnya dari kerajaan Mojopahit. Nah, dulu tuh ada perang di mana Mojopahit itu jadi korbannya. Nah, isi mungkin kayak para apa ya bisa dibilang eh, warganya pada dalamnya yang Mojopahit ini itu tuh akhirnya ngungsi Bu ke Kandangan ini. Sebelumnya tuh Kandangan pada saat zaman itu tuh masih hutan belantara. Nah, Oh, gitu. tradisi nanam Pigolek Kencono ini itu tradisi di mana cara buka yang awalnya tuh hutan belantara jadi perumahan atau istilahnya pemukiman. Nah, itu kan kalau semisal zaman dahulu kan masih kental oleh adat-adatnya ya. Nah, ini sumbernya langsung dari pelayanan publik di sana, pelaksana lapangan juga, pelaksana tradisinya, namanya Bapak Iksan yang sudah mengabdi dari 25 tahun dari 2005 sampai 2025 ini, gitu Ibu. Ya, nanti. Ya Mbak, bagus itu sangat menarik. Saya baru tahu. Nanti saya tak baca-baca lagi tentang apa yang sudah Samen teliti. Semoga sukses ya penelitiannya. Amin. Apa Terima kasih Bu. hanya sampean saja yang meneliti di situ atau ada yang lain juga untuk apa ya tentang adat atau budaya? Sudah sampai Kebetulan mana? Anu sudah, makalahnya sudah sampai mana? sudah selesai Ibu. Wih, keren. Saya Berapa humasnya, Bu. kelompok? Berapa kelompok, Mbak? Ada satu kelompok, kelompoknya itu kalau nggak salah isinya itu sampai 12 anak, Hmm. lumayan banyak itu dari satu kelas. Itu Ibu. Ya, ya. Ke Kediri langsung. Iya. Oh, langsung ke Kediri. Oh, keren Langsung ke berarti. Kediri kita. Jadi Oh, wawancara sama iya. bapaknya. Kamu asalnya mana? Saya asalnya asli Hmm. Surabaya, Ibu. Oh, Surabaya. Iya, ya. Iya, Enak wis ya. Maksudnya nggak jauh-jauh dari kampus ya. betul. Ya, semoga sukses ya Mbak penelitiannya ya. Amin. Ya, Terima kasih ya, semoga. Ibu. Itu nanti kalau bagus bisa dipublikasi di jurnal itu nanti. Kan ada Siap. rekognisi nanti. Di semester 5 itu ada rekognisi. Misalkan nanti apa yang tugas nggak proposal atau nggak ada tugas akhir itu yang Sinta 2. Nah, itu bisa Oh, Sinta 2. dimanfaatkan. Misalkan bukan hobinya ya, apa ya? Misalkan kepengen nulis atau bagaimana, nah dicicil mumpung sekarang masih semester 1 gitu. Teman-teman yang lain Baik, juga, Ibu. iya semangat. Keren loh, bisa langsung meneliti di lapangan. Itu jarang-jarang. Biasanya anak-anak sekarang itu mager. Kalau saya dulu itu, kalau saya dulu itu apa ya? Awal pertama ikut konferensi di Kementerian Agama itu saya meneliti di Pondok Pesantren Waria di Yogyakarta. Nah, itu Oh, dulu saya mikirnya itu ya,
apa ya, kepengen normatif atau beri riset gitu. Tapi ternyata lebih menarik ketika kita itu di lapangan menelitinya itu. Lebih ada. Betul. Iya, lebih ada tantangannya kan ya. Betul, Survive-nya betul. lebih tinggi juga gitu. Ya semangat Mbak, semoga sukses nanti penelitiannya bisa dipublikasi, Amin. tidak hanya dipresentasikan aja, tapi dialokasikan ke jurnal eh, nasional atau internasional. Semangat ya Mbak, semangat Amin. teman-teman yang Amin. lain. Terima kasih, Ibu. Semoga diberikan kelancaran UTS-nya. Jangan lupa berdoa. Amin. Semoga A. Iya, semoga A. Insya Allah A lah. Oke, Ya, ya. teman-teman, Oke. mungkin ada pertanyaan? Sesi pertanyaan masih dijawab, masih ada sisa, waktu sisa. Oh, ini kayaknya Ya, Bu mungkin Pepi nih kalau nerangin jelas banget ini sampai teman-teman aja udah nggak ada yang perlu dipertanyakan ini. iya mungkin ya atau perlu diakhiri aja. Mungkin teman-teman ada agenda lain saya sungkan. Saya mau malam mingguan juga ini sama Oh suami gitu. saya ini. Baik, baik. Oke, mungkin saya akhiri sampai sini dulu ya Ibu. Ya, Terima kasih yeah. atas pemaparan materinya yang sangat jelas. Semoga Ibu Pepi bisa mengisi lagi untuk Lex Talk Ya, semester siap depan. Mbak. Ya, siap, Ya, siap. Ya. terima kasih Ibu. Foto terlebih dahulu ya Oh, sama-sama boleh, Mbak, teman-teman. boleh. Wah, udah semuanya udah keluar Oke, ini. Foto terlebih dahulu Mbak, monggo on cam terlebih dahulu. Ayo teman-teman. baik. Ah, Yuk ini kan yang teman-teman, boleh on cam menun- dulu. menuntut ilmu sambil ngopi ya. Ini kan anu ini top ini. Siapa ini? Top. Kelihatannya ada yang udah di kopian ini kelihatannya ini. Monggo Mbak, di foto terlebih dahulu. Baik. Oke, mari kita foto dulu dalam hitungan 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, Oke, sudah. teman-teman semangat, sukses selalu ya. Amin. Baik, Ya, Ibu. Terima semangat kasih ya, ya. Ibu. Amin, Ibu. Ya, ya, saya keluar ya. Assalamualaikum. Salam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye iki kok iso nggak iso on cam iki? Infokan Andi, Risol. Andi. Halo, Andi. Infokan Oh, Risol. Risol, 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 risol. Risol, Wes. Risol, Risol.